Saya ingin bertanya Ustadz, bagaimana caranya hati ini biar istiqomah? Soalnya hati saya selalu cenderung. Hati bahasa Arabnya bukan kalbu, kalbu anjing. Oh. Maka jangan bilang manajemen kalbu, manajemen kolbu. Manajemen kolbu artinya memanage hati. Kalau manajemen kalbu ternak anjing. Qalbu artinya berbolak-balik. Qallaba yuqallibu, taqallaba yataqallabu, artinya berbolak-balik. Waktu di masjid ini sudah kuat. Pokoknya pulang dari sini aku sudah azam Pak Ustaz. Apa azammu? Buanglah mantan pada tempatnya. Begitu keluar dari sini aku azam, putus. Gimana? Jadi kita nonton, kuputuskan dulu ya. Putuskan apa? Ayo kita nonton. Bolak-balik. Makanya diajarkan Nabi doa, ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikkan hati, sabbit qalbi, kokohkan hatiku, ala dinik wa ala ta'atik. Maka kita perlu berjamaah. Carilah kawan-kawan kos yang menyelamatkan kita dari perbuatan. Pulang dari sini selamat, tapi kawan kos, maka cari kawan kos yang menyelamatkan. Ingat, serigala hanya akan menerkam kambing yang memisahkan diri dari jamaah. Serigala, predator, mengawasi sekelompok bison menyeberang sungai, maka ada satu predator mengawasi. Dia tidak akan menerkam bison yang ramai. Ada satu bison minum ke tepi, itu yang dia terkam habis. Jangan kalian misahkan diri dari jamaah. Makanya buat komunitas. Biasanya orang bisa buat komunitas kalau ada banyak bersama. Komunitas pemuda hijrah, mantap. Komunitas yuk ngaji. Komunitas artis taubat. Komunitas jombloan sejati. Komunitas geng motor, mantap. Saya sudah banyak ketemu komunitas-komunitas. Setelah kalian punya komunitas, yang kedua, jenguklah orang sakit. Balik dari sini nanti pergi kalian ke rumah sakit yang dekat sini. Rumah sakit apa? Jangan rumah sakit bersalin. Tengoklah di dalam ada orang yang kabel dipasang di ujung jari, nampak darah keluar, masuk ke mesin cuci 5 jam. Ibu sudah berapa lama terbaring? Sudah 5 jam Pak Ustaz. Ngapain cuci darah? Buah pinggang tak berfungsi. Nauzu. Berapa lama ini Bu? 5 jam. Seminggu berapa kali? 2 kali. Nanti lama-lama 1 hari sekali sampai akhirnya. Oleh sebab itu maka tengok orang sakit. Balik dari sini nanti kalian pergi rumah sakit. Kalau security-nya nanya, mau jenguk siapa Pak? Semua yang ada sini mau ku jenguk. Kalau tak dikasihnya masuk, kumpulkan security itu, ceramah dia. Hai para security, sudahkah kalian mengambil pelajaran dari orang-orang sakit ini? Tangkapnya di sini, pergi balik. Pertama, berjamaah, buat komunitas. Yang kedua, tengok orang sakit. Yang ketiga, tengok orang pejabat tinggi, jenderal, orang kaya, penguasa, alim ulama, terbujur kaku tak berdaya, menutupkan kelopak matamu pun, jangankan melangkahkan kaki, jangankan mengayunkan tangan, menutupkan kelopak matamu pun orang lain. Allah maghfir li hamdusomad. Ada orang mati begitu sendiri. Ingat, hai orang-orang sombong, orang-orang angkuh, menutupkan kelopak matamu pun orang lain. Apakah kita harus apakah kita harus mempunyai salah satu mazhab? Jadi kok selama ini tak pakai mazhab? Pakai apa? Mari kembali ke Quran dan Sunnah. Emang sanggup? Saya kembali ke Quran dan Sunnah melalui Imam Syafi'i. Muhammadiyah kembali ke Quran dan Sunnah melalui Majelis Tarjih. Majelis Tarjih Muhammadiyah memilih pendapat di antara mazhab yang paling tua Hanafi, meninggal 150 Hijrah. Nomor 2 Maliki, meninggal 179 Hijrah. Nomor 3 Syafi'i, meninggal 204 Hijrah. Nomor 4 Hambali, meninggal
241 Hijriah. Betul, kembali ke Quran dan Sunnah melalui ulama. Saya tidak mau ikut Syafi'i, saya tidak mau ikut Hambali, saya tidak mau ikut Maliki, saya tidak mau ikut Hanafi, pokoknya saya ikut Quran dan Sunnah. Berarti kau imam mazhab kelima. Kalau AC rusak, kemana dibawa? Reparasi AC. Kalau HP rusak, di mana dibawa? Ke servis HP. Laptop rusak, bawa ke toko HP. Tapi kenapa kalau sudah bicara agama kau berkata aku bisa sendiri? Ini otakmu sungsang. Jangan percaya ulama. Saya tidak percaya ulama. Saya tidak percaya ulama. Yang penting saya langsung ke Quran. Waktu kau naik pesawat, kau percaya tak sama pilot? Kenapa kau tak berkata seperti kata itu? Aku tak percaya sama pilot. Aku mesti tahu mana koplingnya, mana giginya, mana dia. Pernah tak waktu naik pesawat kau ketuk pintu, Pak pilot, aku mau nanya, ini bensinnya kemana aja Mas? Ini solar apa premium apa pertama? Artinya waktu naik pesawat kau percaya kepada pilot. Kenapa waktu naik pesawat kau percaya pada pilot? Sedangkan ini kenapa kau tak percaya pada ulama? Syafi'i manusia, aku manusia. Syafi'i makan, aku makan. Syafi'i tidur, aku tidur. Betul. Tapi Imam Syafi'i hafal Quran umur 7 tahun. Semua hadis itu ada di kepalanya. Imam Syafi'i kalau pergi ke masjid telinga disumbatnya pakai kapas. Karena dia takut semua yang dia dengar dia hafal. Sedangkan engkau Iqra baru Iqra 5. Baca Quran pun pakai huruf Latin. Ya Asid. Ustaz, saya mau tanya, kami para pemuda banyak yang baru hijrah. Alhamdulillah. Bagaimana cara untuk membersihkan dosa-dosa yang telah lalu? Mandi taubat. Mandi taubat. Di mana mandi taubat, Pak Ustaz? Di kamar lah. Kalau di kolam renang, bagus. Keponakan saya mau minta mandi kolam renang. Kolam renang. Saya tak larang. Saya tak pernah melarang orang. Jangan main kolam renang, jangan. Enggak. Saya bawa dia cerita. Ada orang beku di sana. Sudah sebulan tak mandi. Oh, kurap benanah-nanah. Masuklah dia ke kolam itu. Mengembang kudisnya. Ada orang yang benanah-nanah kena wasir anusnya. Kentut dia dalam. Tiba-tiba ada orang mandi. Pas mandi itu tetelannya air. Habis itu tanya, ya mandi kita ya? Enggak. Kita tidak perlu menjawab orang, tapi kita ajak dia berpikir supaya dia sendiri yang memberikan jawab. Nabi Muhammad itu begitu. Ketika datang seorang, izinkan aku berzina. Sahabat sudah mencambuk pedang, pancung. Jangan kata Nabi. Jangan kata Nabi. Tanya dia, bagaimana kalau orang berzina dengan anak? Bagaimana kalau orang berzina dengan adikmu? Bagaimana kalau orang berzina dengan makmu? Merah wajahnya. Nabi itu cerdas, dia tidak memberikan jawaban, tapi dia mengajak orang berpikir untuk menjawab. Apa tadi pertanyaannya? Membersihkan dosa, mandi taubat. Mandi taubat gimana Pak Ustaz? Basah semuanya. Mana yang duluan basah Pak Ustaz? Terserah. Kalau kau salto di sungai Lenton, kepala di mana? Aku berniat mandi taubat karena Allah Ta'ala. Basah semua. Tapi kalau di dalam kamar mandi itu ada lubang WC, jangan kalian sebut nama Allah. Tak boleh. Mulut diam aja. Niatnya dalam hati. Nah, mandi. Setelah bersih, sholat sunat taubat. Bagi yang pakai usolli sunnat taubat rakaataini lillahi Ta'ala. Bagi yang tak pakai usolli, dalam hati aja. Allah Akbar. Kau sholat apa tadi? Kau tanya, terserah aku lah. Bagusnya tengah malam, bagus malam, cepat-cepat tidur malam. Saya udah biasa begadang Pak Ustaz, gak bisa cepat tidur malam. Beli antimo. Habis itu barulah mamin muslimin yudhimu dzamban, kalau ada orang berdosa supaya tatahhar bersuci, summa yusolli raka'ataini, salat sunat taubat 2 rakaat,
summa yastaghfirullah, beristighfar minta ampun kepada siapa yang tak berdosa? Adik-adikku yang banyak dosa, yang tak berdosa di dunia ini siapa? Abdul Somad. Engkau bicara di depan orang banyak ini bukan karena kau tidak berdosa, tapi karena Allah masih sayang menutupi segala dosa dong. Adam alaihissalam berdosa apa tak berdosa? Apa dosanya? Makan buah kuldi. Iblis berdosa apa tak berdosa? Apa dosanya? Sombong. Apa beda dosa iblis sama dosa Adam? Adam dosanya syahwat, keinginan makan, tapi ini dosanya sombong. Yang berbahaya itu dosa sombong apa dosa syahwat? Kalau engkau masih bersyahwat, bersyukurlah, berarti kau masih hidup, kau minta ampun pada Allah. Tapi kalau kau sudah sombong, na'udzubillah, mudah-mudahan dosa kita masih sebatas dosa syahwat. Ada orang makannya baik, minumnya baik, tapi sombongnya luar biasa, merasa diri penghuni surga. Kalau udah nengok orang, neraka, neraka, neraka. Menengok anak-anak muda, kalian anak muda dosa kalian belum banyak, sedangkan aku sudah banyak dosa. Menengok Buya, Buya sudah tua, amal kau banyak Buya, sedangkan aku belum tentu umurku sampai. Menengok Mu'alab, 15 anak suku anak dalam kemarin di Jambi masuk Islam, melihat mereka, kalian suku anak dalam, kalian belum ada dosa apa-apa, sedangkan aku sudah banyak dosa. Maka jangan pernah angkuh dan sombong. Adapun dosa syahwat, pernah kalian silap dan salah, taubatlah, jangan tunggu keluar dari sini, sekarang juga. Ambil HP, cari nama dia, delete. Buka FB, tengok nama dia, unfriend. Teganya. Nanti setelah tamat dari UIR ini, aku akan datang ke rumahmu, kupinang kau dengan bismillah. Kita adakan nikah masal nanti. Dia sewa gedung di UIR, nikah masal. Luar UIR yang mau masuk silakan. Tausiah pernikahan oleh Ustaz Abdul Somad. Bagaimana jika dalam sholat berjamaah bacaan imamnya salah? Misalnya panjang pendeknya, tajwidnya salah, hurufnya sah atau tidak sah sholatnya Pak Ustaz? Harukah mengulang? La salata, tidak sah sholat liman lam yaqra' bi fatihatil kitab, kalau fatihahnya tidak benar. Karena fatihah rukun sholat. Orang yang tak baca fatihah sholatnya batal, maka bacaan fatihah mesti luruskan. Imam kita tadi qari, kenapa kalian tak perbaiki bacaan? Habis sholat, Pak Imam, benarkan bacaan saya ya? Ya, saya baca Fatihah. Ya, baca. A'udzu. A'ud. Huruf ain tak ada dalam bahasa Inggris. I love you. A'ud, a'ud. A'udzu. Ada la, ada za, ada wa, ada ja. Sadaqallahul azim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ini a'udzu. A'udzu. Letakkan ujung lidah di gigi atas. Sebentar Ustaz, mau kemana? Gigi tinggal. A'udzu billahi minas syaiton. Kan syaiton. Ribet sekali bahasa Arab ini. Payah sekali bahasa Arab. Kau kan belajar bahasa Inggris? Ya, dalam bahasa Inggris pun ada syaiton. Mana contohnya? Workshop. Where are you going? To shopping center. Washington DC. Siapa bilang tak ada? Bahasa Indonesia yang tak ada, bahasa Indonesia tak ada, semuanya sama. Ra, sa, sya, so. Saya suka Ustaz. Nah, betulkan bacaan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tak besar. Pegang dada. Kalau bergetar huruf besar. Kalau tidak ada getarnya di dada, huruf kecil. Buat tahsin, kajian tahsin. Pojok sana, pojok sini, pojok sini. Ar-Rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insan. Pojok sini. Amma yatasaalun. Pojok sini. Iqra, bataba, batata, batasa.
Kau di mana? Aku Ar-Rahman. Mantap. Kau di mana? Aku sih. Jangan ketawakan dia. Hari ini zaman edan masih ada anak muda mau mengaji. Alhamdulillah. Yang lain sedang sibuk dengan bonceng-membonceng, knalpot dipotong, dihidupkan di depan gang. Ada atu-atu mau sakratul maut, mati. Adalah surau kecil di situ, surau kecil musola, tapi rupanya orang-orang soleh sholat di situ. Lewat dia di situ pakai orang tuh sedang sholat maghrib. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ada satu yang latah mampu itu. Diaminkan, amin. Tuh mati. Baru kau tahu. Saya ingin tanya Ustadz, kenapa Israel tidak dibinasakan seperti kaum yang sudah binasa? Iya juga. Saya berjumpa dengan Syekh Abdus Sattar. Siapa namanya? Syekh Abdus Sattar. Syekh Abdus Sattar belajar di Makkah. Nama guru Syekh Abdus Sattar namanya Abdul Karim Al-Maqdisi. Siapa namanya? Abdul Karim Al-Maqdisi. Syekh Abdul Karim Al-Maqdisi menangis di depan Syekh Abdus Sattar, bercerita tentang tentara Israel di kampungnya Palestina mengambil pisau bayonet, mengumpulkan perempuan-perempuan hamil, lalu mereka tebak-tebakan, ini laki-laki apa perempuan? Laki-laki apa perempuan? Laki-laki apa perempuan? Laki-laki apa perempuan? Ditusukkannya, dirobeknya perut umat Islam itu di depan orang Israel. Kenapa tidak dibinasakan Allah dia? Kenapa tidak dimatikan Allah? Menangis Syekh Abdul Karim Al-Maqdisi bercerita kepada Syekh Abdul Sattar. Syekh Abdul Sattar menceritakan itu berlinang air mata. Aku sekarang menceritakan itu kepada kalian dengan berlinang air mata. Kenapa tidak dibinasakan Allah SWT? Kaum Ad mati, hancur. Kaum Samud mati. Kaum Madian mati. Kenapa yang terlaknat ini masih hidup? Pertanyaan ini pernah kutanyakan kepada guruku di Al-Azhar, Syekh Muhammad Jibril. Syekh Muhammad Jibril, kenapa Allah tak binasakan Palestina? Kenapa Allah tak binasakan Israel di Palestina? Apa kata Syekh Muhammad Jibril? Kalau Allah membinasakan Israel, lalu kau masuk surga pakai apa? Allah biarkan mereka hidup supaya kau berjihad di jalan Allah. Tapi bukan berarti selesai acara ini kau beli tiket ke Palestina. Belajar engkau serius sampai doktor, sampai profesor, lalu dengan uangmu, dengan hartamu, dengan ilmumu kau akan menolong saudaramu di Palestina. Berjuang engkau jadi anggota legislatif sampai DPR RI. Bayangkan kalau kalian yang menjadi anggota dewan, kalian bisa mendukung pemerintah untuk menolong permasalahan Palestina. Bisa kalian menerima, bisa memberikan bantuan. Betul? Bukan berarti saya suruh kalian pergi ke sana. Saya tidak setuju anak UIR tiba-tiba besok pergi ke sana. 2 hari setelah itu keluar koran New York Times, 3 anak UIR pingsan karena tak makan lontong sayur. Pak Ustadz, apa yang harus dilakukan jika sebelumnya bekerja di bank konvensional lalu resign? Bagaimana cara kita membersihkan harta riba kita? Ambil yang dulu pernah kau beli dari riba itu, berapa hasil riba itu, lalu kau serahkan untuk masalih ammah, kepentingan umum, bukan pribadi. Datang ke panti asuhan, bangunkan anak yatim, fakir miskin, datang ke Pak Rektor, tanya mana perlu buat asrama mahasiswa fisabilillah. Hai kalian dulu yang makan haram riba konvensional, tak cukup kalian hanya tobat. Ini banyak nih yang bekas konvensional tobat nangis di pintu kamu. Ya Allah, aku makan riba. Bukan begitu tobatnya. Ambil, keluarkan duit itu semua, baru nangis, baru nangisnya lebih kuat. Ustadz, di medsos viral komunitas gay Palu 1522, gay Pekanbaru 4116. Berarti nauzubillah. Gimana ceritanya ini kok bisa begitu? Ini tanggung jawab siapa? Tanggung jawab kita bersama, pihak kampus, guru, orang tua, masyarakat, alim ulama. Jangan saling menyalahkan. Mari kita ajak mereka ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidupkan balik
Ini menunjukkan kegagalan Ustaz, kegagalan dakwah. Kenapa bisa 4116? Ini datanya kok bisa dapat? Jangan anggota juga yang sudah tobat maksudnya. Kalau ada tetangga tidak pakai jilbab, yang salah dia apa kita? Kita. Kenapa tak mengajak dia pakai jilbab? Begitu juga ini. Berarti dia sudah dirayu oleh orang yang gay. Maka wahai para dokter, tulislah. Hai para dokter, kalian tahu ceramah, kalian tulislah bahayanya. Ada salah satu dokter di Indonesia menulis bagaimana penyakit bisul otak yang diderita oleh orang kena penyakit gay, lesbi. Udah baca tulisannya? Makanya beli dah pakai. Ini tanggung jawab kita bersama. Pihak kampus UIR sudah memulai, kampus-kampus yang lain mulai ajak dakwahkan pihak-pihak yang berwajib. Kita akan dituntut di hadapan Allah. Kalau tak kalian lakukan amar ma'ruf nahi mungkar ini, la yab'atsallahu 'alaikum iqaban. Allah menurunkan hukuman. Setelah hukuman itu datang, summa tad'u lahu, lalu kau angkat tangan berdoa, fala yustajabu lakum, doa kau tak dikabulkan Allah. Salah satu sebab doa tak dikabulkan Allah karena tidak melakukan nahi mungkar. Apakah salah kami kuliah sambil menggunakan cadar? Cadar itu ajaran Islam. Lebih 20 hadis bercerita tentang cadar. Yang ulama ikhtilaf ada dua. Satu mengatakan wajah mesti ditutup. Yang satu mengatakan wajah mesti dibuka. Itu saja. Yang satu wajah dibuka. Kebetulan botol terbuka. Yang satu mengatakan wajah mesti ditutup. Itu saja ikhtilaf. Maka saudaraku yang berpendapat wajah ditutup, tutuplah wajahmu. Sedangkan saudaraku yang berpendapat wajah dibuka, bukalah. Ustaz condong kemana? Saya ikut hadis innal mar'ata, perempuan idza balagatil mahid, kalau sudah sampai usia menstruasi, la yaslullah an yura minha, maka boleh menampakkan wajah dan tapak tangan. Maka kalian yang membuka wajah tak apa-apa. Yang menutup wajah pun, maka kita berlapang dada menerima perbedaan. Kenapa kalau kalian nampak ada perempuan bercadar kalian ejek? Perempuan bercadar kalian ejek, perempuan tak bercelana kalian diam. Nampak perempuan bercadar, hai ninja. Nampak perempuan berok pendek, diam kalian. Berarti otak kalian sudah dimasuki setan. Perempuan yang bercadar, dia bukan menjaga pipinya. Perempuan bercadar bukan menjaga wajahnya. Perempuan bercadar sedang menjaga mata kita. Mahasiswi kalau dia bercadar, dosennya di lokal khusyuk. Bayangkan kalau mahasiswi itu cantik, duduk di paling depan. Dosen itu menulis sampai ke bawah di sini. Mahasiswa ada senyum-senyum dah. Pak, petpot dah habis pak. Bayangkan kalau perempuan cantik tadi nyetop mobil melambai di depan. Habis angkot-angkot tabrakan. Supir-supir busway masuk padat. Bayangkan kalau perempuan yang cantik tadi membuka wajahnya pergi ke musola, atu-atu masuk padat. Menengok dia meniti air liu. Menengok bini meniti air mata. Jadi yang bercadar silakan bercadar, kita hormati karena bagian dari ajaran Islam. Yang membuka wajah pun juga adalah bagian ajaran Islam. Tapi saya menghormati, respect mahasiswi-mahasiswi saya yang dulu mengadu karena ada yang melarang. Saya bilang ini hak kalian. Kita sampaikan ke Pak Rektor bahwa ini adalah bagian dari ajaran Islam. Saya seorang perawat. Di dalam ruang operasi saya harus menggunakan baju yang terlihat lengan, baju pendek. Apakah hukumnya Ustadz? Mohon penjelasan. Seorang dokter perempuan atau perawat di dalam, kalau sampailah jilbabnya panjang, ini orang operasi, itu masuk pula jilbab itu ke perut kawan. Maka ketika sertifikasi rumah sakit dikatakan perempuan harus merapikan jilbabnya. Waktu pengarahan itu ada yang mengantuk, dikatakan ya perempuan tak boleh pakai jilbab. Itu kejadiannya di Siak. Maka bapak kepala rumah sakit mengklarifikasi, Ustadz Somad tidak ada larangan perempuan pakai jilbab, hanya saja merapikan, jangan lebar-lebar.
karena nanti asik ngurus jilbab tak diurus orang yang dioperasi. Nah, oleh sebab itu tangan kalau masih bisa kesini pakai, tidak bisa longgar tapi mesti bersarung pakai plastik segala macam, pokoknya jaga. Tapi ada kaedah ad-darurat tubihul mahzurat, yang keadaan darurat emergensi membolehkan yang mahzurat, tak terelakkan lagi, memang harus terbuka, mesti harus kau singkap, tetap juga bisa ditutup. Nah, jadi ada ad-daruratu tuqaddaru biqadriha, darurat tingkat tinggi pun ada kadar-kadarnya. Selama masih bisa pada batas-batas ini, maka masih diterima menurut ajaran agama Islam. Itulah kaji kita pada siang hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Yang terakhir kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu lagi Pak Ustaz, apakah wanita non muslim boleh melihat aurat wanita muslim seperti rambut dan lain-lain? Dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan aurat perempuan non muslim boleh melihat perempuan muslimah. Kalian punya kawan non muslim perempuan, dia boleh melihat aurat kalian seperti melihat aurat mahram, seperti anak kalian boleh melihat lengan. Tapi pendapat yang ini tegas mengatakan tak boleh. Non muslim tadi tak boleh melihat. Kenapa? Padahal dia kan perempuan juga. Karena kalau dia lihat, dia akan ceritakan kepada adiknya, kepada suaminya tentang bagaimana aku tadi nengok Syah, nampak rambutnya begini, pipinya begini, lengannya begini. Diceritakannya karena khawatir tidak amanah. Maka dalam hal ini kita lebih baik menjaga. Tapi bukan berarti tidak boleh berkawan. Berkawan dengan non muslim silakan, bertetangga dengan non muslim silakan. Tapi kalau sudah masalah harga diri, masalah memberikan walak wal barok kepemimpinan, masalah memilih menjadi wakil, masalah memberikan amar ma'ruf nahi munkar, masalah keyakinan, wala ana abidun ma'badtum wala antum abidun ma'bud lakum binukum ala hadhihi niyah. Mudah-mudahan dengan niat baik kita berdoa kepada Allah diselamatkan negeri dari riba, zina, narkoba, LGBT. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Mana jika seorang anak apa ini? Anak cewek anak cewek berzina lalu bertobat kembali ke jalan Allah, apakah ayahnya ikut terampuni? Kepada anak-anak cewek, jangan kalian mau pacaran. Kalau kalian pacaran bertahun-tahun tidak dinikahi, nasib kalian sama seperti roti, dibuka, dijilat, dicelup, tidak dimakan. Ada iklan roti itu kan? Ada kan? Ada iklan biskuit kan? Tidak saya sebutkan namanya, nanti menjadi iklan gratis untuk dia, saya tahu. Laki-laki dibawa, perempuan bonceng sore ke sana kemari, malam Ahad, malam Senin, hari libur sampai subuh. Yang rugi laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yang muntah-muntah, yang ngidam laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yang hamil, yang malu siapa? Perempuan. Maka kunasihatkan kepada kalian, kalau ada yang menggombal kalian, yang mengatakan, Adinda, abang nggak bisa tidur, diam kau buaya. Kalian pun jangan memandang perempuan sebagai objek. Perempuan itu adik kalian, perempuan itu anak kalian. Suatu saat kalian akan menikah, punya anak perempuan. Kalau kalian sia-siakan perempuan hari ini, ingat, anak kalian suatu saat akan disia-siakan orang. Mesti berpikir seperti itu. Kalau memang kalian jantan, usaha, kerja, belajar, datang ke perempuan itu, pinang dengan bismillah. Kalau tidak berani, nanti saya temani. Sekarang saya sudah berani menemani kalian. Kalau dulu saya tak berani, sebab saya khawatir ketika saya temani kalian, saya yang diterima. Nah, sudah habis pesanku kepada kalian, adik-adikku perempuan, anak-anakku perempuan. Yang sudah terjadi, andailah diterapkan syariat Islam, hidup pada zaman Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu anhum ajma'in, maka pezina kalau belum menikah, tertulis dalam Quran, azaniyatu pezina perempuan, wazani pezina laki-laki, fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah, dicambuk 100 kali.
Gimana rasanya dicambuk 100 kali Pak Ustadz? Cari cambuk kuda. Kalau tidak ada cambuk kuda di Makassar, pelepah korma. Pelepah korma tak ada, pelepah kelapa. Pukulkan 100 kali. Kalau mati 70, berhenti. Begitulah azabnya dulu. Kalau sudah menikah, asyaikhu, laki-laki yang sudah menikah, wasyaikhatu, perempuan yang sudah menikah, farjumuhumal battah, ditanam di dalam tanah setengah badannya, setelah itu dilempar batu sampai mati. Pernah ini terjadi pada zaman Nabi? Pernah. Ini bukan cerita, hadisnya sahih. Datang perempuan menghadap, ya Rasulullah, aku sudah berzina ya Rasulullah. Kata Nabi, kau pulang ke kampungmu karena kau sedang mengandung anak. Anakmu tidak salah. Nanti kalau kau dilempar pakai batu mati, anakmu tidak berdosa ikut mati. Lahirkan anakmu. Setelah anaknya lahir, dia datang lagi. Kata Nabi, susukan anakmu, karena anakmu punya hak menyusu 2 tahun. Pulang. Setelah ada anaknya menyusu 2 tahun, dia datang lagi. Baru diterapkan hukum, dilempar pakai batu sampai mati. Dia memilih lebih baik kena azab di dunia daripada di akhirat. Tapi, ini pakai tapi, seandainya ada anak gadis dan anak lajang yang belum menikah, subuh ini datang, hai Ustaz Abdul Somad, cambuklah aku 100 kali. Saya tidak bisa menerapkannya, karena yang bisa menerapkan ini adalah yang dilakukan oleh ulil amri. Jadi kalau zaman sekarang tidak bisa diterapkan, cukup dia bertaubat dan beristighfar, taubat nasuha. Bagaimana caranya? Mandi taubat. Mandi taubat itu gimana Pak Ustaz? Maaf, seperti mandi wajib. Mandi wajib gimana Pak Ustaz? Oh, anakmu sudah 3, kau tak tahu mandi wajib? Basah semuanya dari ujung rambut sampai ujung kaki, basah semuanya. Boleh di laut Pak Ustaz? Boleh, pergi ke pantai Losari, terjun ke belakang. Insya Allah kalau di tengah bukan cuma dosamu hilang, kau pun hilang sekalian. Nah, setelah mandi taubat, sholat sunat taubat, usolli sunnatat taubat, rakaataini lillahi ta'ala. Dosanya perlu disebutkan? Gak usah. Apalagi sholat sunat taubatnya di masjid, kuat-kuat pula, usolli sunnatat taubat dari zina jam 5 pagi tadi. Tahulah orang. Cukup dalam hati saja. Bertaubat, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, terimalah taubat adik-adik kami yang pernah silap dan salah, ya Allah. Kapan dihitung satu salawat saat sholat ketika kita masbuk? Kapan dihitung satu rakaat saat sholat ketika kita masbuk? Apakah membaca Al-Fatihah? Tidak. Hadisnya riwayat dalam Sunan Tirmidzi, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Nasai, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibni Majah. Dalam beberapa riwayat lain, kalau masuk ke masjid, imamnya sedang ruku, farka'u, ikutlah kamu ruku. Man adraka raka'atan, siapa yang dapat ruku, maka dia sudah dapat 1 rakaat. Allahu Akbar, masuk masjid langsung. Tapi banyak orang masuk kadang salah. Begitu dia lihat imam ruku, dia langsung ruku. Takbiratul ihramnya mana? Takbiratul ihram dulu, Allahu Akbar, habis itu baru ruku. Allahu Akbar, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Fatihahnya mana? Al-imamu junnah, imam penanggung jawab. Faqiraatul imam, bacaan imam mengkafir bacaan makmum bagi yang masbuk. Adapun kalau dia jadi makmum, menurut mazhab Syafi'i dia tetap baca Al-Fatihah. Kapan baca Fatihah? Setelah imam baca amin. Wallallin, amin. Makmum baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Baca. Tapi ada ustaz yang mengatakan makmum tidak perlu baca Fatihah. Mazhab Hanafi tidak perlu makmum baca Fatihah. Mazhab Hambali tak perlu makmum baca Fatihah. Mazhab Maliki, kalau imamnya sholatnya keras, maghrib, isya,
subuh makmum tak perlu baca Fatihah karena telinga makmum sudah mendengar. Tapi pada solat yang tidak berbunyi, zuhur, asar, makmum baca Fatihah karena telinganya tidak mendengar bacaan imam. Tapi jangan gara-gara ini anak muda di luar pas imam awal alhamdulillahirabbil alamin, nyantai di luar. Kok nggak masuk dalam? Ayatnya panjang, kita tunggu ruku aja. Jangan. Segera langsung datang sholat. Ini kan ceritanya kalau darurat masbuk. Siapa yang dapat ruku maka sudah terhitung 1 rakaat. Masuk ke dalam masjid, imam sujud, Allahu Akbar. Banyak sekarang orang kalau masbuk imam sujud, dia nyantai nengok-nengok jam, di fotonya pula didorong sholat. Kalau kau masuk ke dalam masjid, imam sedang sujud, maka kau langsung ikut sujud. Kalau dia sedang tasyahud awal, kebetulan zuhur, maghrib, asar, ikut tasyahud awal. Untuk apa ikut? Kan nggak dihitung 1 rakaat. Boleh jadi sujudmu itulah yang memasukkanmu ke dalam surga. Amin. Boleh jadi tasyahudmu itulah yang menghapuskan dosa-dosamu. Mana kita tahu? Begitu kata sunnah Nabi. Apapun yang dilakukan imam, kau ikut. Kecuali imamnya kentut, kau tak perlu ikut. Saya pernah mendengar, saya pernah bernazar kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya apabila saya dapat duduk di majelis taklim bersama Ustadz Abdul Somad serta dapat berfoto bersamanya dan mendapatkan tanda tangan beliau, maka saya akan berpuasa nazar. Pertanyaannya, apakah Ustadz bersedia memang orang Makassar itu cerdas-cerdas. Saya sudah banyak tempat berceramah dari Sabang sampai Papua, baru inilah ada yang begini. Di tempat-tempat lain itu paling kemarin seperti di Bulukumba, dia cuma bilang, Ustadz Somad boleh kita berfoto, istriku sedang ngidam di rumah. Sebatas itu aja. Tapi yang sampai bernazar nih di Makassar, mana orangnya, mana? Hah? Duduk, suruh duduk. Pegang. Nanti takut saya semua maju, pegang. Enggak, pegang duduk, pegang dia di belakang. Nanti pas mau pulang baru saya tanda. Saya jawab nih dulu. Takut saya kalau saya ini maju semua, gawat kami di sini. Saya Ketua Bikers Subuhan Makassar. Apa yang kami harus lakukan apabila ada segelintir yang membid'ahkan langkah kami untuk mengajak saudara kami muslim untuk sholat? Anak-anak muda dibid'ahkan orang, Bikers Subuhan. Anak muda yang pakai motor bikers, anak muda sholat subuh, Bikers Subuhan, pas zuhur hilang. Kenapa tidak pernah ke masjid zuhur? Mohon maaf Pak Ustaz, kami subuh aja. Bagaimana kalau ada orang yang membid'ahkan perbuatan kami? Sama seperti maulid. Bagaimana kalau ada orang membid'ahkan kita buat maulid? Nggak usah dilawan, capek buang-buang energi. Terus maulid aja terus sampai dia capek. Karena 2 saja kemungkinan. Dia capek, kita berhenti. Kita capek, dia berhenti. Dia capek, kita berhenti. Maka buat aja terus maulid, terus maulid sampai dia capek. Bina. Buat aja terus, gak usah takut. Biker, begitu dia bilang biker semua, bina, gas terus. Bina. Udah, kalian buat aja terus, lanjutkan. Karena kalau kalian lawan pakai 1000 dalil, masing-masing punya dalil. Yang punya maulid punya dalil.
tanda cinta kita kepada Nabi, kita buat maulid. Allahu Akbar. Kata yang buat Nabi tidak pernah melaksanakan maulid. Allahu Akbar. Nanti orang kelahi sama-sama bunuhan pakai Allahu Akbar. Malaikat mencatat mana yang betul nih. Allahu Akbar. Ini masalah khilafiyah. Masing-masing punya dalil. Kita capek sendiri. Oleh sebab itu, kalau kita yakin benar, kata guru kata kiai, kata ulama kita benar, ada dalilnya, laksanakan terus. Baik kesubuhan, anak muda yang lain, mabuk, zina, sakau, narkoba. Ada anak muda yang mau sholat subuh berjamaah. Baik apa tak baik? Baik. Apa salahnya? Lanjutkan, teruskan sampai mereka capek. Kenapa dalam bacaan tahiyat cuma ada Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim? Oh, kalau disebut semua kebanyakan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala Adam wa ala Idris wa ala Nuh wa ala Yusuf wa ala. Ustaz, kalau jawab cobalah yang betul Pak Ustaz. Betul itu apa tak betul? Nabi Ibrahim punya anak namanya Ishak. Ishak punya anak namanya Yakub. Yakub punya anak namanya Yusuf. Yusuf punya saudara namanya Yahuza. Yahuza punya anak cucu. Itulah dia Yahudi. Saya ulang sekali lagi, karena yang belum sarapan ini sulit menangkap. Nabi Ibrahim punya anak namanya Ishak. Ishak punya anak namanya Yakub. Yakub punya anak namanya Yusuf. Yusuf punya saudara namanya Yahuza. Keturunan Yahuza disebut dengan Yahudi. Di Madinah banyak Yahudi. Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Quraizah, Yahudi Bani Qainuqa, Yahudi Khaybar. Semua Yahudi ini menginduk kepada Ibrahim. Ibrahim punya anak namanya Ismail. Ismail punya keturunan namanya Adnan. Cucu cicit keturunannya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay. Keturunan Adnan, keturunan Ismail, anak kandung Ibrahim alaihis salam. Musa, Isa, Muhammad alaihi wassalatu wassalam, nasabnya paling dekat ketemunya pada Ibrahim. Tapi tidak boleh disatukan agama ini menjadi satu agama. Sekarang ada ide usul mau disatukan tiga agama ini supaya minimalisir konflik. Mau dibuat agama baru namanya agama Abrahamisme. Syekh Azhar, Profesor Dr. Syekh Muhammad Ahmad Thayyib menolak ini karena kata dia ini tidak bisa, karena kita meyakini agama Islam, innad dina indallahil Islam. Tapi titik temu antara ketiga ini paling dekat pertemuannya pada Ibrahim. Itu jawabannya. Terserah mau pakai jawaban nomor 1 atau 2 bisa dipakai. Apa bisa mengqadha salat sehabis salat subuh sebanyak-banyaknya? Bisa, tapi jangan di masjid, di rumah. Karena kalau di masjid kau buat tegak, orang berbisik. Siapa itu? Aliran sesat. Orang salat sunat isyraq setelah terbit matahari, tiba-tiba dia selesai salat subuh, langsung salat. Usolli fardhu subhi rak'ataini qadaan lillahi ta'ala. Salat yang lama-lama yang tinggal dulu mesti diganti di qadha. Salat tidak bisa ditebus dengan istighfar. Salat tidak bisa ditebus dengan haji. La kafarata laha illa dzalik. Tidak ada yang bisa menembus salat kecuali dengan salat itu sendiri. Caranya qadha. Tapi jangan gara-gara ini bapak yang PNS ambil cuti sebulan mau qadha. Teknisnya habis selesai satu solat satu qadha, satu solat satu qadha. Nanti habis solat zuhur qadha satu. Usolli fardhu zuhri 4 raka'atin qadhaan. Bukan koboan. Itu cuci tangan. Qadhaan.
asar juga begitu. Tapi sholat yang tidak ada ba'diyahnya, sholat subuh, sholat asar, jangan dilaksanakan di masjid, nanti jadi fitnah. Laksanakan di rumah. Kalaupun tidak jadi fitnah, nanti orang ghibah. Begitu sholat langsung berbisik di belakang, oh banyak utang ya. Sepakat 4 mazhab paling tua Hanafi, nomor 2 Maliki, nomor 3 Syafi'i, nomor 4 Hambali, bahwa sholat yang tinggal wajib diqadha. Banyak yang mengatakan bahwa perempuan yang baik akan diberikan laki-laki baik. Ini pasti komplain, kenapa lakinya nggak baik? Saya seorang pendosa lantas mengagumi seorang perempuan yang baik akhlaknya, kuat imannya. Apakah pantas orang seperti saya berharap kepada wanita yang baik tersebut? Why not? At-tayyibuna lit-tayyibat, yang baik-baik dapat yang baik. At-tayyibat lit-tayyibin, yang baik dapat yang baik. Laki-laki yang baik dapat perempuan yang baik, perempuan yang baik dapat laki-laki yang baik. Ayat ini banyak dikomplain. Pak Ustadz, saya sholat, saya puasa, saya zakat, kenapa istri saya kuntilanak? Yang perempuan juga komplain, saya rajin pengajian, saya dengar ceramah Ustadz, kenapa suami saya genderuwo? Ayat ini ceritanya ketika sahabat Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah. Tiba-tiba sampai di Madinah, susah mau nikah. Ada seorang perempuan, wanita tunasusila, maaf beribu maaf, mau dinikahi oleh seorang sahabat, ngadu ke Nabi, ya Rasulullah, aku mau nikah sama WTS. Kata Nabi, at-tayyibuna lit-tayyibat, laki-laki yang baik semestinya menikahi perempuan yang baik. Ayat itu membantah jangan menikahi perempuan pezina sebelum dia taubat. Tapi kalau dia taubat nasuha, at-taibu minaz zambi kama la zambalah, orang yang bertaubat seperti tidak berdosa. Itu maksudnya. Jadi kalau ada ibu baik suaminya tak baik, itu ujian. Ibu sedang diuji dengan suami. Kalau ada suami yang baik istrinya tak baik, itu pun ujian. Maka semua ini ujian. Sampai ujian macam-macam. Suami baik, istrinya baik, anak tak baik. Suami baik, istri baik, anak baik, menantu tak baik. Suami baik, istri baik, anak baik, menantu baik, cucu hantu. Suami baik, istri baik, anak baik, menantu baik, cucu baik, tetangga rese. Jadi hidup ini tidak pernah selesai. Orang yang mengatakan hidupnya selesai, berarti dia sudah mati sebelum waktunya. Tak layakkah saya pelaku dosa ini ingin dapat perempuan yang solehah? Perbaiki dirimu, taubat nasuha, berdoa kepada Allah. Insya Allah, berdoalah, ya Allah, kalau memang dia bukan jodohku, jadikanlah dia jodohku. Kalau dia sudah punya calon, matikanlah calonnya. Jangan, tidak boleh. Doakan kami Ustadz. Kami mahasiswa UIN Alauddin, prodi perbandingan mazhab hukum, supaya cepat lulus. Ini yang saya sebut mahasiswa takut tak lulus tadi. Bagaimana pandangan 4 mazhab mengenai hukum menikah dengan niat apa ini? Pilihan hidup untuk tidak punya anak. Menikah sengaja untuk tidak punya anak. Tidak boleh namanya 2. Tanzimul asal, tanzimun nasal, tahdidun nasal. Tahdid membatasi untuk tidak punya anak, tak boleh. Makanya laki-laki tidak boleh vasektomi. Vasektomi diputus kabelnya, tak bisa disambung lagi. Ada lagunya, putus tak bisa disambung. Tidak boleh. Perempuan tidak boleh steril. Operasi dibuang rahim, steril, tak bisa punya anak, tak boleh, kecuali dalam keadaan darurat. Misalnya dokter mengatakan ibu sudah sesar 2 kali, tidak boleh 3 kali, maka suami baru. Tapi kalau tidak ada sebab tidak ingin punya anak, maka tidak boleh. Karena tujuan dari menikah, maaf, bukan seksual. Seksual itu tujuan
sampingan. Tujuan dari menikah adalah supaya punya waladun salihun. Ini bahaya kalau ada orang umat Islam nikah tak mau punya anak, habislah kita, musnah. Ana mukatsirum bikumul umam. Aku nanti di akhirat bangga karena umatku yang paling banyak. Sebelum hari kiamat, umat yang paling banyak adalah umat Islam, insyaallah. Allahu Akbar. Maka kalian menikah, punya anak banyak-banyak. Dulu kita ketakutan, punya anak takut banyak. Sekarang apa yang terjadi? Pulau Sulawesi luas, Pulau Papua luas. Kekurangan rakyat sekarang yang terjadi karena ada orang yang sangat banyak di dunia ini. Negeri paling banyak Tiongkok, India, rakyatnya sangat banyak dan kekurangan pangan. Akhirnya orang ketakutan. Bacalah tulisan-tulisan internet, ketakutan negeri yang orangnya banyak, pangannya kurang, sementara kita pangannya banyak, orangnya kurang. Ini insya Allah dengan ini semangat menikah dan gas terus punya anak banyak. Saya nama Muhammad Ardi Ananda, umur 34 tahun. Saya ingin bertanya bagaimana hukumnya di buku nikah saya yang menjadi walinya adalah bapak tiri, bukan bapak kandung, dan itu atas permintaan saya di KUA, dikarenakan sejak kecil saya tak pernah dinafkahi oleh bapak kandung saya. Oh, ini laki-laki yang tak boleh, tapi orangnya satu kan, yang tak boleh itu orangnya dua. Perbuatan dia menisbatkan dirinya kepada orang lain itu haram. Ud'uhum li'abaihim, panggillah dia pakai bin bapaknya. Turun ayat karena ada sahabat Nabi namanya Zaid dipanggil bin Muhammad. Zaid bin Muhammad, Zaid anak Muhammad, Zaid anak Muhammad. Turun ayat, maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum. Muhammad bukan bapakmu, walakin Rasulullah. Membantah tidak boleh pakai bin Muhammad karena bukan ayahnya. Perbuatan dia pakai bin orang lain itu haram, bertobat berhenti. Tapi akad nikah dia sah, kecuali perempuan dinikahkan oleh bapak tirinya, batal. Ayyumamra'atin, perempuan nakahat menikah bighairi izni waliha, tanpa izin wali bapak kandung, fanikahuha batil, nikahnya batal. La nikaha, tidak sah nikah illa biwaliyin, kecuali dengan wali ayah kandung, wasyahidai adlin, dua saksi yang adil. Alhamdulillah ini kasusnya bukan pada perempuan tapi pada laki-laki. Kau hanya berdosa saja, bertobat minta ampun kepada Allah karena sudah memakai bukan nama ayah kandung. Saya daftar haji dengan menggunakan salah satu program bank. Pertanyaan saya, apa hukumnya minjam uang untuk berangkat haji? Pakai bank Sulsel Bar Syariah boleh, BSI Bank Syariah Indonesia boleh. Akadnya apa kalau minjam itu? Itu akadnya adalah kafalah namanya dalam muamalah ekonomi Islam. Cari Dewan Syariah Nasional, fatwa tentang kafalah pembiayaan haji dan umroh. Mana tahu ada orang yang mengatakan tak boleh. Boleh berangkat haji dan umroh dengan pembiayaan bank syariah melalui akad namanya kafalah jaminan. Dewan Syariah Nasional, tak terbantahkan lagi. Amalan apa yang dilakukan seorang anak untuk orang tuanya yang sudah meninggal? Apa boleh membacakan Quran diniatkan untuk orang tuanya yang sudah meninggal? Orang tua yang sudah meninggal bisa dikirimi yang pertama doa, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang kedua adalah bacaan Quran. Kata Imam Nawawi dari kalangan mazhab Syafi'i, wa in khatimul Qur'ana, yang paling afdal khatamkan 30 juz Al-Quran.
tak sanggup satu hatam Quran, hatinya Al-Quran, hatinya Quran Yasin. Baca Yasin tak sanggup. Untuk almarhumah Ibu Hajjah Syarifah, mohon maaf, Halmiyah binti Syekh Abdul Hamid Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Sampai apa tak sampai? Bingung. Mau dibilang sampai nggak ada reportnya, mau dibilang tak sampai takut ustaz tersinggung. Nabi lewat di kubur, dibelah Nabi pelepah korma, ditusukkannya ke makam. Sahabat bertanya, kenapa kau tusukkan ke makam ya Rasulullah? Pelepah korma bertasbih, tasbihnya sampai pada orang meninggal. Dikomentari Imam Nawawi hadis ini dalam Sahih Muslim. Nama kitabnya Al-Minhaj, Syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj. Kalau tasbih pelepah korma saja sampai pada orang meninggal, apalagi bacaan Quran orang beriman. Kalau ada bapak ibu mengatakan bacaan Quran Abdul Somad tak sampai untuk almarhumah, berarti sama dia mengatakan Abdul Somad lebih jelek daripada pelepah korma. Doa sampai, bacaan Quran sampai, tahlil La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya Allah, sampaikanlah tahlil kami kepada almarhum almarhumah sampai. 4. Sedekah. Datang saat menjumpai Nabi. Ummi matat, emakku mati, emakku meninggal ya Rasulullah. Apa atasaddaqu anha? Kalau aku bersedekah, apakah sedekahku sampai untuk emakku? Kata Nabi, sedekahlah. Ayu sedekatu afdal? Apa sedekah yang paling afdal? Sakyul ma', kasih air minum. Bagus, buatkan sumur bor. Pergi saya ke Malaysia ceramah, di pintu itu ada kotak. Kalau kita ambil air, muncul botol satu, muncul. Di tempat kita dibuat begitu, begitu diambil, hilang semua. Saya ceramah di Banjarmasin, ada bapak-bapak di depan pintu rumahnya, dia buat kulkas, tapi airnya tidak sampai beku. Wakaf untuk almarhumah. Siapa saja mau mengambil air silakan. Ini bagus. Buatkan sedekah untuk almarhumah. Apalagi kurban. Kurban untuk almarhum sampai. Mana dalilnya? Nabi waktu potong kurban, Allahumma hadza an Muhammad wa ali Muhammad. Ini kupotong untuk Muhammad dan untuk keluarga Muhammad. Ketika itu Khadijah sudah meninggal. Itu dalil bahwa kurban sampai. Apalagi haji. Haji sampai untuk orang meninggal dunia. Labbaik Allahumma subrumah, aku hajikan subrumah. Nabi tanya, siapa yang kau hajikan? Subrumah. Subrumah itu siapa? My brother, saudaraku. Kau sudah haji apa belum? Belum. Hajikan dulu dirimu, baru hajikan subrumah. Itu hebatnya orang dulu, menghajikan saudaranya sampai lupa dirinya. Orang sekarang sibuk menghajikan dirinya sampai lupa saudaranya. Saya ojol, maunya apa saya berdosa jikalau ada order makanan yang masuk non halal, lalu saya mengantarkannya Pak Ustadz. Al halalu bayyinun, yang halal itu jelas. Wal haramu bayyinun, yang haram juga jelas. Makan babi haram. Hurrimat alaikumul maitatu, haram makan bangkai, waddamu darah, walahmul khinzir, babi. Dia tidak makan, dia tidak nyenggol, kan tak ada dipegang-pegangnya babi itu kan, tak ada, tapi diantarkannya. Maka sebagian mengatakan perbuatan ini syubhat. Syubhat artinya samar-samar. Famanittaqas syubhat, kalau dia menghindari syubhat, faqad istabra'a lidinihi wa 'irdihi, dia sudah menjaga kehormatannya. Kalau bisa kau pilih-pilih, pilihlah saudaraku. Kalau bisa pilih-pilih. Kalau sudah tak bisa pilih-pilih, rezeki sulit, payah makan, ad-darurat tubihul mahzurat. Darurat apa boleh buat, menghalalkan sesuatu yang dalam keadaan tidak sampai pada haram, tapi perbuatan itu tercela kalau dilaksanakan. Apalagi kalau masalah akidah. Ini bukan masalah akidah, ini masalah muamalah. Tapi kalau sudah sampai pada akidah, wala ana abidum ma'abattum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum.
Saya seorang gadis akhwat. Iya, kalau anak lajang ikhwan. Kenalan dengan seorang lelaki soleh. Iya, kalau perempuan solehah. Tapi orang tua saya telah menjodohkan saya dengan lelaki soleh pula. Apa yang terjadi pada Zainuddin dan Hayati dulu terulang kembali. Kisah cinta ini tidak pernah selesai, guys. Diceritakan oleh Shakespeare dalam roman Romeo and Juliet. Berpindah ke Jazirah Arab sebelum zaman Romeo dalam bentuk cinta antara Qais dan Laila. Si Qais tergila-gila dengan Laila, maka akhirnya dia menjadi gila dan dipanggil dengan nama Laila Majnun. Majnun artinya gila. Qais termasuk orang yang sembuh karena dibawa bapaknya berdoa di dinding Ka'bah. Gila dia karena tak setuju orang tua Laila menikahkan dengan Qais. Saya kira cerita ini sudah selesai, ternyata terulang di Makassar. Akhirnya Qais dalam keadaan gila, tapi Laila tak pernah hilang dari hatinya. Kata-katanya selalu indah untuk diucapkan. Datanglah orang bertanya kepada Qais, "Ad-dunya turidu, Laila turidu, amid dunya wa ma fi tawayaha." Hei Qais, mana yang kau pilih? Dunia beserta isinya atau Laila? Qais menjawab di tengah gilanya, "La ghubaru ni'aliha ahabbu ilayya wa asfa li balwaha." Debu yang menempel di sendal Laila lebih kucinta daripada dunia beserta isinya. Kalau sudah cerita cinta lupa kita sarapan. Sebaiknya kalian musyawarahkanlah, karena menikah tanpa cinta berbahaya. Cinta tidak diakhiri dengan pernikahan bisa zina. Orang tua zaman dulu tak sama dengan orang tua sekarang. Orang tua zaman dulu bisa dipaksanya anak gadisnya untuk nikah dengan pilihan dia. Kenapa? Karena anak perempuan zaman dulu tidak jumpa dengan laki-laki. Apalagi di tanah Bugis Makassar, kalau ada perempuan yang dilarikan laki-laki, kehormatannya harus dengan badik dalam kain, harus ditebus. Zaman sekarang kita tidak bisa begitu, karena anak TK udah pacaran. Maka jalan solusi, jalan tengah adalah musyawarah antara orang tua. Orang tua kalian mesti bijaksana. Cinta tak bisa memilih, maka dudukkan dia bersama. Jangan sampai orang sudah mau niat baik, makan di piring, dipinang baik-baik, tidak dimau, ditolak, akhirnya makan di daun. Paham yang saya katakan? Oleh sebab itu musyawarah baik. Jangan sampai dinikahkan dia tidak suka, akhirnya terjadi apa yang terjadi. Andai saya punya anak perempuan, ada langkah sebelum terjadi, sebelum dia jatuh cinta, kasih tahu duluan. Nah, aku tak ingin kau pacaran. Kasih tahu duluan. Jangan setelah dia jatuh hati, hatinya sudah diambil orang, lalu nanti dia minum racun tikus. Iya kalau mati. Kalau dia tidak mati, bodoh dia, hilang dunianya. Bagaimana rasanya? Oleh sebab itu musyawarahkan dengan baik orang tua, anak, ibu, wa amruhum syura bainahum. Jangan sampai terjadi apa yang terjadi, nasi sudah jadi tai ayam. Bagaimana jika seorang istri keluar rumah tidak memakai hijab? Engkau saudaraku, anak laki-laki, anak muda yang gagah perkasa, kau cukup urus pusar sampai lutut saja. Asal tutup pusarmu sampai lutut. Ingat, pusar sampai lutut. Jangan nanti sore main poli yang ditutup pusar sama lutut. Pusar sampai lutut, cukup aman. Tapi setelah kau menikah, kullukum ra'in, setiap kalian pemimpin, wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyati, setiap kalian akan ditanya tentang istrimu. Selangkah istrimu keluar rumah tidak menutup aurat, pakai baju you can see, you kamu can bisa see, melihat, you can see, kau bisa melihat ketiak bini saya, maka kau akan dituntut dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berat tanggung jawab laki-laki. Makanya banyak beberapa laki ingin operasi plastik jadi perempuan. Namanya lady boy. Wajahnya lady, kakinya boy.
Baca Quran istrimu, kau akan dituntut. Habis sholat maghrib panggil istrimu, sini baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Anak nomor 2 baca a bataba sasasa jajaja. Perasaan kami terus yang baca Quran, papa nggak baca Quran. Waktu sudah singkat, bentar lagi azan isya. Rupanya nggak pandai baca Quran. Kau akan dituntut di hadapan Allah. Wajib bagi laki-laki 5. Hak perempuan terhadap suami 5. Pertama, makanan. Kedua, pakaian. Ketiga, tempat tinggal. Keempat, pendidikan. Kelima, perhatian. Saya diberi ijazah oleh keturunan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari yang ke-6. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, anaknya, cucunya, cicitnya yang ke-6 memberi saya ijazah. Aku ijazahkan buku kakekku Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari kepada engkau wahai Abdul Somad, Kitabun Nikah. Gemetar saya. Saya kan udah nikah. Kenapa dikasih Kitabun Nikah lagi? Saya baca beberapa baris. Laki-laki yang balik berakal mampu belanja maka wajib dia menikah. Tapi kalau dia tidak mampu mengamalkan hadis Nabi, faman lam yastati', kalau tak sanggup fa'alaihi bisawm, banyak-banyak dia puasa sunat. Kalau dengan puasa sunat lemah libido seksualnya, dia lapar, dia lemah, dia haus, maka tak nampaknya cewek cantik. Jadi kalau ada kawannya bilang, bro itu ada cewek, aku udah gak lihat, udah mau mati aja bro. Mana yang paling bagus diantara mengerjakan amalan ini? Setiap hari ngaji, sholat duha, sholat tahajud dikerjakan dengan orang lain selalu baik. 2, melayani masyarakat dengan baik, selalu menerima siapa saja yang baik, bersilaturahim. Habis sholat subuh baca Quran. Kalau tidak bisa baca Quran 1 juz, pilih surat-surat pendek. Al-Fatihah, Qul huwallahu 3 kali, Qul a'udzu falaq, Qul a'udzu binnas, pangkal Al-Baqarah sampai wa ulaika humul muflihun, ayat kursi, ujung Al-Baqarah dari lillahi ma fis samawati sampai habis. Sebentar, paling 5 menit. Megang handphone update status 5 jam tahan. Salat duha 2 rakaat. Nggak bisa Pak Ustadz di kantor. Salat duha sudah bisa dilaksanakan seperti masuk waktu maghrib. Jadi kalau di tempat kita waktu maghribnya jam 6.15, maka jam 6.15 sudah bisa boleh salat duha. Tapi katanya salat duha afdal jam 9. Itu waktu afdal. Waktu afdal. Waktu jawas sudah boleh. Terbit matahari, lewatkan 12 menit, waktu sepenggalah matahari naik sepanjang qaidah ramhin, setinggi tombak, sudah boleh. Daripada nanti dia kerja, dia digaji oleh negara, memakan APBD, orang ngantri panjang orang ngurus KTP, pas ditanya mana pegawainya, sedang sholat duha 100 rakaat. Sholat duha sunat, melayani orang banyak wajib, karena kau digaji, dituntut di hadapan Allah SWT. Jadi sholat duhanya tetap, ngajinya tetap, tahajudnya tetap, dan melayani masyarakat dengan baik pun tetap. Ini bukan pilihan. Jadi bukan berarti cukup melayani masyarakat, ayyalas salat di masjid, ya tetap juga di kantor. Ente nggak ke masjid, ini adalah ibadah. Ini orang jahil murakkab. Bolehkah melaksanakan sholat di jam pada waktu pelaksanaan resepsi perkawinan? Man taraka sholata muta'ammidan, siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, faqad kafara jihara, maka kafirlah dia secara nyata. Orang yang meninggalkan sholat karena malas, hukumnya fasik. Orang yang fasik yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin. Orang yang fasik tahu dia tapi dia langgar, maka disesatkan Allah sebagai hukuman bagi dia. Adapun orang meninggalkan sholat secara sadar, secara sengaja mengejek agama Islam, maka dia kafir, dia sudah dianggap sebagai murtad. Kalaulah ada
khalifah Amirul Mukminin, dia diminta taubat 3 hari, dipanggil di hari Rabu. Kau mau sholat? Tidak. Sholat buang-buang waktu, mubazir. Hari Kamis panggil, hari Jumat panggil, hari Sabtu pagi. Terima kasih Pak Ustadz, kembali kasih. Bolehkah melaksanakan sholat di jamak pada waktu pelaksanaan resepsi perkawinan? Sholat qashar mesti ada safar musafir. Beberapa pendapat tentang kilometer, saya pakai Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh 89 kilometer. Kalau ada Habib Ustadz mengatakan 82, 83, mungkin mereka pakai pendapat lain. Saya pakai 89 kilometer qashar. Adapun jamak boleh, darurat tingkat tinggi tidak terelakkan. Agama ini mudah tapi jangan terlalu dipermudah-mudah. Dokter spesialis masuk operasi jam 11, azan zuhur belum berkumandang, tiba-tiba azan zuhur, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu dia bilang ke pasien, pasien ntar ya aku sholat zuhur. Matilah pasien. Maka dia tetap operasi selesai. Ternyata selesai operasinya jam 4, asar sudah lewat, sudah masuk, zuhur lewat. Maka dia jamak takhir, tidak pakai qashar. Zuhurnya ditarik ke asar, namanya jamak takhir tanpa qashar karena darurat tingkat tinggi. Saya masalah hukum agak ketat. Kalau ada ustadz yang boleh aja, mungkin pendapat dia, saya tak berani. Saya akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Idza rawaina fil ahkami syaddatnahu, kata Imam Ahmad bin Hanbal. Kalau kami meriwayatkan dalam masalah hukum, kami ketat. Jadi saya tidak berani mengatakan pengantin hanya duduk lalu kemudian menjamak. Kamu tidak sholat zuhur, sudah dijamak, kenapa enggak wudhu? Takut luntur makeup, takut bulu mata copot karena plastik semua. Laki-laki punya istri 4, ketika cerai 1 orang dan mau nikah lagi yang kelima, apakah menunggu masa iddah? Ini nanya apa mancing? Tidak ada iddah laki-laki, yang ada iddah perempuan. Iddah perempuan itu wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Perempuan yang berpisah dengan suaminya, dia baru boleh menikah dengan laki-laki lain setelah 3 kali suci, 3 kali quru, 3 bulan. Supaya apa? Maaf, untuk mengetahui apakah di dalam perutnya ada janin atau tidak. Kalau ternyata janinnya kosong, tidak ada anak, barulah dia boleh menikah dengan laki-laki lain supaya tidak campur aduk nasab. Sekarang kan udah ada tespek Pak Ustaz. Kan sudah ada tespek, maaf. Dikencengi tespek langsung ketahuan hamil atau tidak hamil. Tespek itu ada kemungkinan. Kemungkinan apa? Maybe yes, maybe no. Dalam kaedahnya ad-dalil idza ihtamal saqata bihil istidlal. Kalau dalil itu mengandung kemungkinan, dia tidak bisa jadi dalil. Itu maka tespek tak bisa dipakai. Maka tunggu 3 bulan. Kalau istrinya meninggal, kalau suaminya meninggal, walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan. Kalau suami meninggalkan istri, yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusina 4 ashhurin wa 10. Tunggu 4 bulan 10 hari, baru dia boleh menikah. Perempuan. Adapun laki-laki, maka dia tidak ada iddah. Tapi kita tinggal di negara Kesatuan Republik Indonesia. Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama, ada Majelis Ulama Indonesia, dan ada Mahkamah Agung. Di tempat kita ada Bapak PN dan ada Pengadilan Agama. Pengadilan Agama mesti mengeluarkan surat izin. Seorang istri izin, dia disahkan di Pengadilan Agama. Saya bernama Fulanah binti Fulan, izin suami saya menikah lagi, ini materi 10.000. Disahkan oleh hakim. Hakim bertanya, wahai ibu, ya benarkah ini tanda tangan ibu? Betul Pak Hakim, akulah yang mencoblos saking sakitnya hatiku. Waktu ibu tanda tangan ini dengan penuh kesadaran. Betul. Makanya ibu nanti malam sebelum tidur yakinkan tidak ada pena dan materai di dekat itu. Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelaku, tapi karena ada kesempatan. Waspadalah.
Jadi kesimpulannya tidak ada iddah bagi laki-laki. Bismillahirrahmanirrahim. Ada beberapa tato di badan, sebagian sudah dibuang, tapi ada bekasnya, dan tato yang lain masih ada. Bagaimana Pak Ustaz? Bagaimana nih Pak Ustaz? La'anallahul washimat. Allah melaknat orang yang buat tato. Wal mutashimat, orang yang minta buatkan tato. Wal mutanammisat, orang yang mencabut, mencukur. Nih, apa namanya nih? Alis dicukur habis, diganti pakai spidol whiteboard. Begitu pestanya panas, kipas angin mati, rendangnya pedas, meleleh. Wal mutafallijat, orang yang mengotak-atik gigi. Kalau giginya memang maaf tidak layak, lalu kemudian dia bentuk menjadi layak, boleh. Ada orang dia senyum, kita ngeri. Tapi kalau sudah baik, hanya untuk mughayyirat lil husni, merubah yang sudah baik hanya untuk tren aja. Ada orang pakai gigi kawat sampai 7 hari 7 warna. Hari Senin pink. Apa ini? Anak yatim fakir miskin tidak bisa bayar uang sekolah, diusir dari sekolah, tak bisa ujian. Kau masih lagi memikirkan gigimu hari Selasa mau warna apa? Ini yang dilaknat Allah. Adapun kalau sudah pernah sempat ditato, sekarang ada laser untuk menghilangkannya. Kalau dia tidak punya uang, andai tatonya tetap ada, apakah wudhunya sampai? Sampai. Karena tato tidak menghalangi wudhu. Yang menghalangi wudhu itu kutek yang ada di depan, karena dia cat, karena dia plastik di atas. Adapun black henna, maka tidak menghalang, karena dia sudah masuk ke dalam. Kalau ada orang mengatakan tato itu najis karena darahnya kering, setelah dilobangi lalu kemudian dimasukkan celak hitam, lalu kemudian maka sebagian ulama mengatakan najis. Tapi setelah dia dibersihkan, dihilangkan, dia masuk ke dalam, air wudhu tetap kena. Intinya yang sudah sempat bertato tak usah dipermasalahkan, tapi jangan sudah tobat menunjukkan. Misalnya dulu kau bertato, tatunya sampai ke sini. Kalau kebetulan dipercaya pengurus masjid jadi imam, sholat pakailah baju koko lengan panjang, supaya jangan menimbulkan, kan tidak semua makmum itu kenal di belakang. Takutnya kau jadi imam, ada makmum yang pertama kali datang, dia tengok, yakuza imam. Yang sudah sempat buat tato, bertobat nasuha, Allah terima. Yang belum buat tato, tak usah buat tato. Jangan gara-gara ini, aku mau buat tato lah. Iya, kalau kau masih muda, masih berotot, masih gambar ular naga. Begitu kau kurus, keriput, kena penyakit gula, langsung jadi cacing hutan. Saya seorang tenaga medis. Terkadang saya terpaksa terlambat sholat atau bahkan sudah lewat waktu sholat, dikarenakan saat itu sedang menangani pasien gawat. Apakah saya berdosa Pak Ustadz? Man taraka sholata, siapa yang meninggalkan sholat muta'ammidan, sengaja, tidak ada uzur apapun, sedangkan ini dia darurat tingkat tinggi, ad-darurat tubihul mahzurat, amat sangat genting tak terelakkan, maka dia bisa jamak tapi tanpa qasar. Tapi jangan gara-gara ini lalu jamak. Nanti di akhirat saya dituntut Allah SWT. Dikit-dikit jamak. Pas ditanya malaikat, kenapa kau jamak? Kata Ustaz Somad, saya tidak mau juga dipersalahkan. Genting darurat. Ini pasien dari tadi pagi, ada yang kena covid, ada yang kena mencret, ada yang kena pukul, ada yang kena musibah, ada yang kecelakaan. Tiba-tiba, pegawai yang lain tidak ada, perawat pun semuanya sakit, cuma dia sendiri yang sehat. Nasib kaulah sehat. Maka saat itu dia boleh jamak tapi tanpa qasar. Tapi jangan tiap hari, sekali-sekali, mungkin setahun sekali. Ini tiap hari. Pas ditanya, kenapa kau jamak? Abdul Somad. Nanti bilang orang, saya bukan Ustadz Abdul Somad, Ustadz ahli syubhat. Bagaimana tips dan trik mendidik anak agar menjadi anak yang soleh dan solehah? Yang pertama, kasih anak makanan yang halal. Karena kalau anak dikasih makan haram, sepiring nasi kuning yang haram, berasnya halal, tapi dibeli dari uang riba, dari uang sogok, dari uang riswah, duit haram, setetes darah, sepiring nasi berubah menjadi setetes darah masuk ke dalam jantung, dari jantung disemburkan naik ke otak, otaknya menjadi hitam, nasiyatin kadzibatin khati'ah,
ubun-ubunnya hitam berdosa gara-gara darah hitam naik ke otak. Anaknya tidak salah, orang tuanya. Pertama kasih dia makan, setelah itu didik dengan pendidikan. Kita tidak sanggup mendidik anak kita karena keterbatasan. Masukkan ke TK Quran, SD Quran, SMP Quran, SMA Quran, pondok pesantren, Islamic boarding school, sekolah full day. Setelah itu kuliah, biarkan dia terbang sejauh mata memandang ke Tarim Hadramaut Yaman, ke McGill Kanada, ke Sorbonne Paris Prancis, ke Harvard University, ke McGill, yang penting ke Oxford. Otaknya boleh Amerika, Jerman dan Inggris, tapi hatinya tetap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pendidikan, pendidikan, pendidikan.